Ketika Nabi Musa memberikan aturan main kepada kaumnya, Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi. Aturan itu hanya mengikat Bani Yakub, Bani Israel saja. Di luar Bani Israel mau makan babi, mau tidak makan babi itu nggak ada hubungan. Mereka mau makan babi itu bukan dosa. Terus kenapa ada konsep Yesus mati bangkit untuk menebus dosa? Dosa apa? Dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Bukankah Bani Israel tadi dikatakan dosanya tidak diingat lagi, dosanya sudah dihapuskan? Bukankah di dalam 2 Tawarik 7 nomor 14 Tuhan mengatakan kepada mereka, hambaku yang mencari wajahku lalu meninggalkan kesalahan-kesalahan jalan-jalan mereka yang bersalah, aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Lalu apa ini kalau Tuhan mampu mengampuni dosa dari surga? Lalu kemudian ketika saudara Suki mengatakan bahwasanya Yesus datang menebus dosa dengan cara darah, di mana dan kepada siapa darah itu dipersembahkan? Kepada dewa Molok? Tuhan Elohim, Tuhannya Yahudi, Tuhannya para nabi tidak menginginkan persembahan darah manusia. Lalu kenapa dari perjanjian baru, dari agama Kristen persembahannya darah manusia? Dan ini menarik. Kenapa? Karena yang mengetahui seluk-beluk Yesus disalib itu adalah mereka para pelaku. Tidak ada sedikit pun di dalam kitab mereka atau dalam tujuan mereka menyalib adalah untuk nebus dosa, itu nggak ada. Murni penyaliban karena faktor politik. Dan mereka membuat nubuatan pun Yesus mati hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa di luar Israel. Jadi sekali lagi, dosa apa yang ditebus oleh Yesus, sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah membebankan dosa apapun kepada manusia sebelum manusia itu melanggar aturan yang datang kepada mereka. Silakan. Saya mulai dari sini aja. Saya baca ke ini Bang, Mazmur ya, Mazmur 53 ayat 1 sampai 4. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Elohim. Busuk dan jijik percurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Elohim memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Elohim. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik seorang. Jadi ini membuktikan bahwa Daud menjelaskan kepada semua, tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat salah. Nah, sehingga kalau kita melihat ke dalam Yehezkiel 18 ayat 20 yang sering dibaca, maka seluruh manusia akan kena hukuman mati itu Bang. Musnah semua. Nah, untuk itulah Yesus waktu mengatakan karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Nah, tetapi saya akan bacakan lagi ke sini Bang. Di dalam Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum ada hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak bisa diperhitungkan kalau tidak ada hukum. Nah, lalu hukum Taurat diberikan hanya kepada bangsa yang dipilih. Di luar bangsa Israel itu dibiarkan. Mereka binasa dengan cara hidupnya. Dan Tuhan mau menuntun bangsa Israel untuk hidup seturut kehendaknya, yang dituangkan di dalam hukum Taurat. 10 hukum itu yang utama ya. Nah, lalu dikembangkan menjadi 613 hukum. Di antaranya supaya menuntun mereka itu belajar taat, mulai dari makanan, hal-hal yang lahiriah. Nah, sampai pada saatnya diberikan hukum, 10 hukum itu, ternyata mereka pun tidak menaatinya.
Mereka tegar tengkuk dan memang keadaan mereka selalu berbuat jahat. Sampai di dalam Hosea 4 ayat 6, Tuhan mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Tuhan sendiri yang mengatakan mereka tidak mengenal Elohim. Nah, padahal yang sering diungkapkan di dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Mereka mengenal Tuhannya Esa, tetapi lupa bahwa ayat 5-nya itu untuk kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu. Tetapi mereka tidak lakukan, sehingga di dalam Hosea tadi terjadi 4 ayat 6 ini. Sebabnya apa? Dijelaskan di dalam ayat 1 dan 2. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Ayat 2-nya hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusup penumpahan. Ini pelanggaran terhadap seluruh hukum Taurat, yang dimana hukum Taurat utama dari hukum itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi hukum yang diberikan kepada mereka itu adalah juklak, petunjuk pelaksana supaya mereka itu mengasihi sesama. Dengan mengasihi sesama mereka mengenal Tuhannya. Sama seperti Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Karena perbuatan mereka yang melanggar hukum itu, maka dikatakan tidak mengenal. Nah, sehingga mereka binasa, tidak boleh hidup yang kekal. Nah, sehingga tadi saya sudah bacakan bahwa di dalam Roma 5 ayat 13, sebelum ada hukum, dosa sudah ada. Nah, setelah ada hukum, baru dosa itu bisa diperhitungkan. Tetapi saat itu diperhitungkan hanya kepada bangsa Israel. Nah, perjalanannya, Tuhan mengatakan di dalam Yeremia yang tadi Bang Juma kutip, di dalam Yeremia 31, mengapa Tuhan membuat suatu perjanjian yang baru? Karena di sini dikatakan bahwa perjanjian yang telah kuadakan dan nenek moyang mereka, pada waktu aku membuka tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, perjanjian itu telah mereka ingkari. Tegas juga Yesus menjelaskan kepada mereka waktu Yesus datang ke dalam dunia di Yohanes 7 ayat 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Nah, sehingga dia mau membuat hukum itu tertulis di dalam hati dan akal budi mereka. Di dalam ayat 32-nya, 33-nya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Bagaimana caranya dia menulis? Sebenarnya ini maksudnya yang dia inginkan kamu taat melakukan hukum. Yesus di dalam Matius 5 ayat 17, dia mengukir, Roh Kudus mengukir hukumnya itu di dalam hati Yesus. Maka dikatakan bahwa aku datang menggenapi hukum. Jadi waktu Yesus menggenapi hukum, disitulah hukum yang Tuhan inginkan tertulis. Nah, sehingga kamu tidak lagi belajar mengenal Tuhan, karena anak yang diutus ini kita dapat mengenal, oh ini dia sosok hukum yang nyata di dalam hidup manusia. Yang diinginkan Tuhan, hidup seperti Yesus menaati hukum itu. Galatia 4 ayat 4 dan 5 begini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Elohim mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat juga,
supaya diterima menjadi anak. Yesus memanggil Elohimnya Bapa karena dia taat melakukan kehendaknya, yaitu menaati hukum. Jadi waktu Yesus diutus untuk menebus mereka sebelumnya, memang penguasa dunia itu harus dikalahkan dulu. Berbarengan sebelum sampai puncaknya Yesus itu mati dan dibangkitkan, Yesus mengajarkan, dia memberi contoh teladan bagaimana hidup yang benar di hadapan Bapa, supaya layak memanggil Elohim itu Bapa. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 gini tuh. Ayat 17-nya. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kalau kita berani memanggil dia Bapa, berarti kita anak. Seorang anak itu harus hormat dan taat kepada bapaknya. Arti bagaimana menghormatinya? Ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa maksudnya kudus? Pisahkanlah dirimu dari cara hidup duniawi, dari cara-cara orang dunia. Pisahkan, kuduskan, khususkan hidupmu hanya untuk Tuhan. Jadi Yesus datang menebus manusia itu dengan kematiannya. Karena ada suatu perubahan hukum di dalam Yohanes 1 ayat 17. Kalau kita baca begini sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi Musa itu hanya menerima kitab atau hukum yang ditulis di atas 2 loh batu. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh pribadi. Datang oleh pribadi Yesus, yang makanya dikatakan aku datang menggenapi hukum. Dan Paulus menjelaskan dalam Roma 10 ayat 4. Ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Waktu orang percaya kepada Yesus, dia percaya kepada hukum itu, Dan waktu orang percaya kepada Kristus ini, Bapa memberikan rohnya untuk membimbing orang itu menuliskan hukum yang Bapa inginkan di dalam Yeremia 32 itu. Tertulis di dalam hatinya. Waktu Bapa menulis dan orang itu turut ditulis hukumnya dalam hati, dia menjadi anak. Itulah tadi saya bacakan di dalam Galatia 4 ayat 5-nya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk juga kepada hukum Taurat. Ya begitu dulu Juma. Alhamdulillah. Saya pikir abang lupa kalau kita lagi diskusi. Kupikir abang merasa lagi senimbar. 20 menit. Yang saya mendengarnya kosong. Iya, Anda berbicara lalu Anda tanggapi sendiri omongan Anda, habis itu Anda bawa dalil, Anda tanggapi sendiri, muter-muter kayak gasing gitu. Yang saya tanya tadi kan dosa apa yang ditebus oleh Yesus kan itu. Tapi Anda tidak mengurai, Anda hanya memamerkan kelincahan berkhotbah di depan jemaat. Tapi tidak bisa membedakan antara berhadapan dengan non-Kristen. Ketika saya bertanya dosa apa yang ditebus Yesus pada saat kebangkitannya, Anda tidak memberikan data sedikit pun. Karena di luar Yahudi tidak pernah dihitung berdosa gitu. Di luar Yahudi tidak pernah dihitung berdosa. Orang Yahudi saja yang dihitung berdosa ketika mereka melakukan satu pelanggaran dari aturan Tuhan yang datang kepada mereka. Contoh, ketika ada perintah jangan makan babi. Saya ulang lagi. Orang Roma makan babi, apakah orang Roma dihitung berdosa? Mana dalilnya? Tidak ada dalil. Di luar Yahudi ketika makan babi dihitung dosa? Enggak ada dosa. Bahkan kalau kita melihat ulangan 5, hukum Taurat itu tidak mengikat nenek moyang daripada Bani Israel. Hanya mengikat orang-orang yang hidup sesaman dengan mereka. Coba Anda baca di data nomor ulangan 5 nomor 3 itu. Atau nomor 2 dari sampai nomor 3. Di situ dikatakan Tuhan
Elohim kita yang telah mengangkat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Hukum Taurat itu nggak ada hubungan. Kalaupun Yesus turun ke bumi menebus Torah, ya nebus yang pemilik Torah, bukan kepada di luar Yahudi. Kristen ini adalah sekte baru yang disebut mereka sebagai Abu Dazarah atau bidat, yang mengambil hukum Taurat lalu mengikatkan kepada diri-diri mereka, padahal hukum Taurat itu bukan untuk mereka. Sibuk sendiri, tidak ada hubungannya. Sekali lagi saya katakan, Tuhannya Yahudi tidak pernah kemudian ada ajaran apabila kau melanggar hukum Torah maka persembahkan salah satu dari kalian untuk menebus dosa Torah itu enggak ada. Mereka punya aturan sendiri, mereka punya kondisi keberagamaan di mana mereka kemudian diperlengkapi dengan cara mengabdi dan cara menghapus dosa pada saat mereka lalai mengabdi. Untuk itulah Yesus datang. Apa tujuannya? Untuk mengembalikan kejatuhan Bani Israel dari hukum Tuhan yang begitu memanjakan mereka, yaitu Taurat. Yesus datang tidak pernah kemudian untuk bangsa lain, itu nggak ada. Bahkan orang yang menyalib dia pun tahu bahwa Yesus mati hanya untuk kaumnya Bani Israel. Nubuat Kayapas di dalam Yohanes 11, Yesus harus mati untuk bangsa kita dan untuk mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Adapun Yesus mati diceritakan oleh orang-orang Kristen, sekali lagi saya katakan, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Bukan Yesus, tetapi oknum lain yang kemudian hanya Kristenlah yang punya cerita tentang kebangkitan dari kematian. Hanya Kristenlah yang punya pola orang mati keluar dari kubur jadi Tuhan, menembus dosa, untuk menyelamatkan, untuk mengalahkan maut. Maut apa yang dikalahkan? Hanya gara-gara ingin keluar dari kubur, setelah keluar dari kubur menggantikan kemuliaan Tuhannya Yahudi dengan menganggap dia Tuhan. Hanya itu. Sebenarnya kalau panjang lebar Saudara Suki itu menjelaskan, ingin mempromosikan yang keluar dari kubur itu Tuhan, sembah dia Tuhan ini. Tapi orang Yahudi sudah punya Tuhan, namanya Elohim, bukan Yesus. Orang Yahudi sudah punya aturan, namanya Taurat, bukan Roma, Galatia, Filipi, entah apa-apa. Itu bukan aturan Tuhan. Jadi Anda sedang ingin menabrakkan kemudian perintah Tuhan kepada kaum Israel dengan perintah Paulus kepada orang Kristen. Seperti itu Bang. Jadi sekali lagi saya katakan, dosa apa yang Yesus tebus dengan dia keluar dari kubur? Dan siapa yang berdosa? Anda membawa Roma. Ini Roma, kitab apa ini? Roma ini dikarang oleh Paulus untuk orang-orang yang ada di Roma. Seperti itu Bang. Jadi Kristen ini cuma menempelkan diri kepada tragedi penyaliban yang dijual oleh orang-orang Farisi untuk membuat orang-orang di luar Yahudi yang tidak punya agama, yang tidak punya Tuhan, yang tidak punya kitab, untuk kemudian menjadikan pola yang dibangun oleh Paulus in the gang ini adalah sebuah kedikdayaan untuk menyelamatkan. Padahal itu tidak ada dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, supaya Pak Suki, Bang Suki tidak berpanjang lebar kesana kemari mengkhotbahi dirinya sendiri, tolong tunjukkan di mana tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa ada Tuhan masuk ke dalam kubur lalu keluar. Dalam arti bahwa ada enggak nubuatan tentang kebangkitan di dalam kitabnya orang Yahudi? Bahwa ada Tuhan mati bangkit. Ini yang saya maksud ini. Apa fungsi kebangkitannya?
Anda mengatakan untuk menghapuskan dosa, untuk menebus dosa. Tolong tunjukkan di kitabnya orang Yahudi. Kalau ini bukan murni karangan dari orang-orang di luar Yahudi, tolong tunjukkan di kitabnya Yahudi. Di mana bercerita tentang kebangkitan pada hari ketiga itu. Karena kebangkitannya adalah untuk menghapus dosa dunia. Kalau ini adalah sesuatu yang benar, maka sudah pasti Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Sulaiman, Abraham sudah menceritakannya. Bahwa bangkit dari kubur untuk menebus dosa dunia. Di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi? Ada tentang kebangkitan orang mati dibunuh, bangkit pada hari ketiga, itu di mana tertulis? Karena ini hanya obat kuping dari Kristen saja. Silakan. Saya harus cari ayatnya dulu. Nah itu baru mau dicari, Bang. Jadi kalau enggak, saya lupa. Gini maksud saya, Abang kan menanyakan bahwa di mana ditulis di dalam kitab Taurat bahwa Yesus bangkit hari ketiga. Nah, iya. Sedangkan nubuat itu, Bang, jika dinubuatkan oleh seorang imam dan terjadi, itu nubuatan berasal dari Tuhan. Iya, silakan Anda tunjukkan. Seorang imam kepala, Imam Kayafas, sekalipun punya niat jahat atau niat yang berlawanan, tetapi dia saat itu sebagai imam, waktu dia mengatakan bernubuat, itulah terjadi, maka itu berasal dari Tuhan. Lalu kedua, bahwa yang menyatakan bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga itu imam Yesus sendiri, Bang. Jadi Yesus sendiri yang telah mengatakan bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Jadi kalau kita baca di dalam Matius 20 ayat 18-19. Oke. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dilok-olok, disesat, disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi yang menyatakan hari ketiga dia dibangkitkan adalah Yesus sendiri, yang adalah seorang imam. Jadi terjadilah kebangkitan itu. Nah, itulah nubuatannya yang diberikan Bapa melalui anaknya ini. Itu terjadi. Nah, selain itu penderitaannya ya ada di dalam, atau kelahirannya, penderitaannya di dalam Yesaya 53 itu. Ya itu yang saya bisa jelaskan. Baik. Jadi begini, Bung, kalau saudara bercerita tentang Matius 10 ya, terkait dengan menubuat katanya. Di situ dikatakan sekarang kita pergi ke Yerusalem. Iya, Matius 20. Iya, Matius 20. Sekarang kita akan pergi ke Yerusalem, anak manusia. Kemudian akan diserahkan, dijatuhi hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya ia diolok-olok, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Di sini masih ambigu, Bang. Kenapa saya katakan masih ambigu? Karena di situ dia tidak mengatakan aku. Dia mengatakan anak manusia. Anak manusia itu siapapun bisa duduk di sana. Dia menyerahkan, dia menyesah, dia menyiksa dan seterusnya. Padahal ketika Yesus mengatakan seperti itu, bisa jadi dirinya yang disalib, bisa jadi orang lain yang disalib, tergantung kepada Elohim. Atas kehendakmu bukan atas kehendakku. Sementara kalau kita membaca Yohanes 13, di situ jelas sekali di Yohanes 13, Anda baca di data 31, Yesusnya bercerita tentang Yudas. Ketika Yudas kemudian pergi, setelah ditentukan dia yang akan menyerahkan dia kepada orang jahat atau kepada musuh, diterangkan di data 31-nya, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Kan Yudas sudah mengetahui itu, bahwa dia akan berkhianat kepada Yesus. Bahkan diterangkan kemudian, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis.
Maka Yesus kemudian berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera, wahai Yudas. Wahai iblis, apa yang hendak engkau perbuat? Perbuatlah sekarang, perbuatlah segera. Yudas pergi dari mereka setelah perjamuan terakhir, perjamuan kudus. Setelah Yudas pergi, apa kata Yesus? Sekarang anak manusia dipermuliakan. Anak manusia juga nih dipermuliakan, bukan dikutuk, bukan diludahin, bukan ditampar, bukan diseret, bukan ditonjok, bukan ditelanjangin. Dipermuliakan. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ada enggak orang yang kemudian meludahin Yesus dengan mengatakan haleluya, haleluya, tampar? Tidak ada, tidak ada. Semata-mata yang ada adalah penghinaan, penistaan dan seterusnya. Berarti ketika Yudas kerasukan setan dan diminta untuk melakukan segala sesuatu dengan segera, bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang ditampar dan seterusnya. Kenapa? Yesus mengatakan detik itu juga, mulai sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Kita baca data selanjutnya. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam diri Yesus, Allah akan mempermuliakan Yesus di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Dipermuliakan, bukan dihinakan, bukan dikutuk, bukan ditombak, bukan digantung, bukan dibunuh. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama-sama dengan kamu. Itu sudah mau pergi, sudah mau dipermuliakan, sudah mau diangkat. Kamu akan mencari aku, kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kalian. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kalian datang. Kalau aku pergi di tempat penyaliban, ya kamu datang. Kalau aku pergi ke kuburan, dikubur di sana, kamu datang. Tetapi kalau aku pergi ke surga, kamu tidak akan datang. Itu yang betul. Berarti Yesusnya dipermuliakan dengan cara apa? Diangkat ke langit, bukan diangkat ke tiang salib. Yang diangkat ke tiang salib adalah iblis, bukan Yesus. Karena Yesus mulai sekarang dipermuliakan. Itu fakta, itu real, itu perkataan Yesus sendiri. Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kalian, demikian juga kalian harus saling mengasihi. Lalu dikatakan lagi oleh Yesus, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apakah Yesus setelah berkata seperti itu lalu kemudian disalib, diludahin, ditampar? Oh tidak. Yesus tidak tersentuh sedikit pun hal-hal yang diinginkan oleh iblis dan orang Kristen. Maka saya katakan kepada saudara, ketika Anda membaca Matius 20, maka anak manusia yang dimaksud di sana diserahkan itu bukan Yesus tapi Yudas. Coba Anda telah. Sekarang juga kata Yesus, anak manusia dipermuliakan dan Tuhan Elohim dipermuliakan di dalam dia. Tuhan Elohim dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, maka Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Yesus dengan segera. Kok malah dibunuh? Katanya dipermuliakan. Dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Kemana aku pergi kamu tidak akan datang. Kemana itu aku pergi? Kalau aku pergi ke kuburan, nah kamu datang menziarahi kubur. Tapi kalau aku pergi ke langit, kamu tidak akan pergi. Maka itu lebih tepat kemudian. Jadi saudara, saya masih minta di mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi tentang kebangkitan dari kubur ini. Karena ketika Anda membawa Matius 20, itu masih ngambang karena Yudas juga anak manusia. Anak manusia. Dan Anda pernah membaca di dalam Yohanes 7, apa kata Yesus? Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada yang bisa. Sedangkan kalau kita membaca Markus 9, mereka akan membunuh dia.
Dan setelah mereka membunuh dia akan dikubur, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia, bukan aku, dia. Dan aku tidak akan pernah bisa dibunuh. Sementara Yesus mengatakan di Markus 9, dia akan membunuh mereka. Mereka akan membunuh dia. Loh, berarti bisa dong Yesus dibunuh? Katanya nggak ada. Berarti jelas sekali, Bung, ketika Anda tak mampu menunjukkan kemudian di kitabnya Yahudi adanya kebangkitan dari kematian, maka ini gugur. Yang keluar dan yang disalib bukan Yesus, yang keluar dari kubur bukan Yesus, dan yang Anda sembah juga bukan Yesus. Seperti itu. Silakan. Ya, jadi pendapat Bang Zuma bahwa yang dibangkitkan atau yang disalib itu Yudas, ya. Iya. Tapi saya akan menjelaskan sebenarnya itu anak manusia menunjuk kepada Yesus sendiri. Tadi dimulai dari Yohanes 17 ayat 1, ya. Bapak, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Lompat ke ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pekerjaan yang mana? Dia ada di dalam Matius, ya, 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kata anak manusia itu menunjuk kepada dirinya, ya. Lalu dilanjut kepada Yohanes 10 ayat 17. 18. Tidak seorang pun ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, untuk menerimanya kembali itu artinya dia dibangkitkan. Nah, lalu yang tragisnya di sini Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku. Kalau bicara darah berarti dia dikorbankan. Tercecerlah, tercurahlah darah itu. Darahnya sebagai meterai perjanjian yang baru. Kenapa? Yesus sejak lahir sebagai anak kudus, anak Elohim. Dia hidup hanya melakukan kehendak Bapa sampai matinya. Nah, karena dia tidak berbuat dosa, Bang Suma, sesuai topik itu bahwa dia dibangkitkan oleh Bapaknya. Jadi jelas bahwa anak manusia yang ada di dalam Bible itu menunjuk kepada Yesus, dan dijelaskan lebih pastinya lagi di sini yang dikehendaki Bapa di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Itulah yang terjadi di dalam Matius 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Terjadi itu keinginan Tuhan untuk meremukkan Yesus. Jadi jelas Bang Suma bahwa anak manusia itu menunjuk kepada pribadi Yesus, dan bahwa di dalam Matius berapa nih? Lukas 24 ayat 26 dikatakan begini, Bang. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Jadi no crown without cross, Bang. Jadi tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi waktu Yesus dimuliakan karena dia telah menyerahkan nyawanya. Waktu dibangkitkan dia menerima nyawanya kembali. Jadi data-data ini mendukung bahwa benar Yesus itu anak manusia yang dikorbankan bagi dosa dunia. Ya, gitu Bang. Oke, baik.
Ya. Jadi gini Bung, ketika Anda membaca Matius 20 bahwa dia akan memberikan nyawanya, lalu dia akan mengambil lagi kembali demi untuk menyelamatkan orang banyak, menjadi tebusan bagi orang banyak. Anda harus pahami nih, latar belakang kemudian orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Kalau Yesus tidak dibunuh, maka bangsa mereka akan dirampas oleh Roma. Sehingga Yesus itu berdoa, Tuhan, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak-Mu. Apa yang terjadi? Malaikat turun memberi kekuatan kepadanya. Supaya apa? Persiapan untuk menyerahkan nyawanya terangkat ke langit. Yang Anda pahami menyerahkan nyawanya dengan cara dihinakan. Yang benar adalah menyerahkan nyawanya dengan cara kemuliaan. Diangkat ke langit, meninggalkan dunia demi untuk menyelamatkan orang banyak. Karena kalau dia tetap di bumi, apa yang terjadi? Bangsa Romawi akan membinasakan bangsa Israel. Imam kepala Mahkamah Agama mengatakan, jika kita biarkan Yesus, maka bangsa kita akan dirampas, akan dikuasai oleh bangsa Romawi. Maka Yesus demi untuk itu, dia rela berdoa kepada Bapaknya, Tuhan, jika sekiranya mungkin, aku serahkan kepadamu. Mana yang harus terjadi, mana yang tidak terjadi. Diangkat ke langit. Untuk kenapa? Untuk membebaskan orang banyak dengan memberikan nyawanya kepada Elohim. Bukan memberikan nyawanya kepada mereka, tapi memberikan nyawanya kepada Elohim. Jadi orang Kristen yang sudah terdoktrin tentang kebangkitan bla 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 akan menilai dengan poin seperti itu. Tetapi orang yang tidak menginginkan kematian terhadap Yesus, ketika Yesus mengatakan seperti anak manusia yang sudah tertulis tentang dia, bahwasanya dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya demi menjadi tebusan orang yang banyak. Dia rela terangkat ke langit meskipun misinya belum selesai. Rela dia dipending perjalanan misinya, diangkat ke langit. Nanti dia akan datang melanjutkan di akhir zaman. Diambilnya kembali nyawanya untuk turun kembali ke bumi, untuk melanjutkan misi pengajarannya, bahwa ini loh ajaranku yang tadinya harusnya aku lanjutkan, tapi zaman itu orang membuat makar tipu daya untuk membunuhku, maka Bapa mengambil aku demi untuk menyelamatkan banyak orang. Terus yang Anda maksud mati untuk menyelamatkan banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak memberikan kemudian nubuatan tentang kebangkitan. Ini sudah sesi yang ketiga. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Kayapas ini nubuatannya dari Tuhan, saya minta Anda mencatat. Ketika Anda mengatakan Kayapas ini nubuatannya dari Tuhan, berarti Yesus mati untuk bangsa Israel saja. Karena tidak ada Yesus dinubuatkan mati untuk dunia oleh Kayapas. Saat tahun itu dia berbicara bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar ia bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa itu, dan bukan hanya untuk bangsa itu, maksudnya bangsa Israel pada saat itu, tetapi juga untuk mempersatukan, untuk menyatukan, untuk mengumpulkan kembali anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya keturunan Yakub yang sudah tersebar kemana-mana di seluruh penjuru bumi, itu disatukan kembali dengan matinya Yesus. Kalau itu benar, Anda harus mengakui bahwa Yesus mati untuk membebaskan bangsa Israel bukan dari dosa, tetapi membebaskan bangsa Israel dari tekanan Romawi. Anda sudah mengatakan bahwa Kayapas nubuatannya dari Tuhan. Oke? Konsekuensinya adalah Yesus harus mati bukan untuk dosa waris. Ternyata menurut Tuhan melalui Kayapas, Yesus mati untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Romawi. Mana Imam Kayapas bernubuat untuk dosa waris?
Mana Imam Kayafas Yesus harus mati untuk nebus dosa? Mana nubuatan Kayafas bahwa Yesus harus mati supaya bangkit pada hari ketiga untuk tebus dosa dunia? Enggak ada. Enggak ada. Jadi dari kitabnya orang Yahudi tidak ada penebusan dosa dengan matinya manusia. Kemudian dari Imam Kayafas yang nubuatannya dari Tuhan pun tak ada demikian. Justru Kayafas bernubuat Yesus harus mati demi untuk bangsa Israel saja. Bangsa Israel maksudnya keturunan Yakub saja. Dan kematiannya dinubuatkan untuk membebaskan dia dari unsur politik, bukan untuk unsur dosa. Dan Kayafas tidak pernah bernubuat pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Ayo, masih ada waktu, silakan saudara tunjukkan nubuatan daripada kitabnya orang Yahudi tentang kebangkitan pada hari ketiga. Sekali Anda membawa Imam Kayafas terseret ke situ, maka tolong tunjukkan di mana nubuatan Kayafas untuk seluruh dunia. Di mana nubuatan Kayafas tentang kebangkitan. Dan kalau ternyata Imam Kayafas ini bernubuat dari Tuhan, berarti Tuhan yang Anda maksud di sini bersekongkol dengan iblis untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena setelah Kayafas bernubuat seperti itu, mereka melakukan kesaksian palsu tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Berarti nubuatannya bekerja sama dengan setan untuk mematikan Yesus. Lagi-lagi Kristen blunder. Ternyata penyaliban itu berasal dari setan. Keselamatannya berasal dari setan. Penebusan dosanya dari setan. Maka apakah tidak salah kalau Bang Suma mengatakan hari Minggu? Bukankah hari Minggu kalian kompak untuk memuji? Siapa yang kalian puji di sana dengan kematian orang suci ini? Tuhan? Mustahil. Satu-satunya hanyalah iblis yang menginginkan kematian terhadap orang yang benar. Silakan, Bung. Bang Zuma ya. Saya bacakan ke dalam Ulangan 18 ayat 22, Bang. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dan dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Artinya apa, Bang? Kalau seorang nabi atau seorang imam berkata lalu perkataannya terjadi, itu berasal dari Tuhan. Yesus kita kenal dia sebagai seorang nabi dari Nazaret. Dia mengatakan bahwa pada hari ketiga dia anak manusia akan dibangkitkan. Itulah perkataan dari Yesus sendiri sebagai seorang nabi, menubuatkan bahwa dirinya akan bangkit pada hari ketiga. Dan ayat Ulangan 18 ayat 22 ini juga menentukan kepada si Imam Kayafas tadi, Bang. Dia sebagai seorang imam mengatakan bahwa Yesus harus mati. Tetapi keinginan dari Imam Kayafas hanya untuk kepentingan politik dirinya, karena dia mau berkuasa dan mempunyai pengikutnya. Karena sebelumnya mereka mengetahui bahwa Yesus telah melakukan suatu mujizat sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Takut kehilangan pengikutnya atau umatnya, maka satu-satunya jalan untuk membendung kepopulerannya sehingga Yesus menjadi raja, dia harus halau, Bang. Itu dijelaskan di dalam suatu perumpamaan oleh Yesus di dalam Matius 21, Bang. Ayat 37. Di sana ayat judulnya dimulai dari 33, bicara tentang perumpamaan tentang pohon penggarap kebun anggur. Dijelaskan di dalam ayat 45 bahwa penggarap itu adalah imam-imam kepala dan orang Farisi. Nah, ayat 37, sebelum Tuan tanah atau Bapa di sorga itu mengutus anaknya, dia utus telah hamba-hambanya dan telah
dimusnahkan oleh mereka. Dan ayat 37 penentunya. Akhirnya tuan tanah itu menyuruhnya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap atau imam-imam itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Yesus lebih jujur mengatakan ini berita dari sorga, karena apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari Bapa. Dan Bapa menerangkan kepada kita melalui perumpamaan ini bahwa niat daripada Imam Kayafas dan sekutunya adalah tidak menginginkan umatnya, dombanya itu diserahkan kepada Yesus untuk digembalakan. Karena di sana mereka bisa merasakan suatu kehormatan, bisa mengambil suatu keuntungan dari umat yang dipimpinnya. Nah, mereka tidak mau, tetapi dengan alasan lebih baik satu orang mati. Tetapi nubuatan yang dinyatakan itu adalah tujuan Tuhan mengutus anaknya, Bang. Digenapi melalui mulut Imam Kayafas, di mana di dalam jiwanya, dirinya adalah mereka-mereka yang telah melanggar hukum Taurat. Bagaimana saya bisa mempercayai imam kepala ahli Taurat dan orang Farisi yang dikatakan Yahudi diberikan hukum tapi mereka tidak melakukannya? Sehingga dalam pikirannya semuanya adalah kedustaan atau pelencengan daripada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, sehingga saya dapat melihat bahwa apa yang dilakukan Imam Kayafas itu adalah nubuatan yang Tuhan berikan melalui mulutnya. Karena dengan jalan Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia, pasti tidak diterimanya. Dijelaskan di dalam Yesaya 53 ayat 5-nya. 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan mereka itu memberontak, menjahat kepada Tuhan. Sudah diberikan jalan supaya memperoleh hidup yang benar, supaya Tuhan itu menjadi Tuhannya, Elohimnya, mereka menjadi umatnya, bahkan mau dijadikan sebagai kerajaan imam untuk melayani Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Mereka tidak mau. Itu faktanya di dalam Kejadian 3 ayat 15, Pak. Aku akan membuat permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan ini. Dan keturunan ular itu adalah mereka-mereka itu yang menolak kedatangan daripada Mesias ini yang akan menyelamatkan. Nah, saya boleh lanjut sini, Bang Zuma, di dalam Habakuk ya. Di dalam Habakuk 1 ya, malah ini. Habakuk. Sorry. Oh ya. Saya akan bacakan di dalam Habakuk 1 ayat 2 dan 4. 2 sampai 4. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, ini Nabi Habakuk, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Karena pemberontakan dan kejahatan manusia yang telah jatuh dalam dosa, di mana penguasanya ada iblis, keadilan tidak pernah muncul. Itu yang dialami oleh Yesus. Itulah kesempatan Bapa mengutus anaknya, menunjukkan bahwa manusia itu memang manusia berdosa. Nah, oleh kasih Bapa itu dia utus anaknya untuk menggantikan Barabas. Yesus Barabas, ayo turun, kamu telah berbuat jahat, dibebaskan dari hukuman, dari kutukan salib, turun, digantikan oleh Yesus. Yesus Barabas itulah simbol daripada manusia berdosa. Oke. Begitu, Bang. Ya. Oke, siap. Lagi-lagi saya tidak menemukan
arah dialog kita ini sesuai dengan tema dan berlandaskan kepada dalil, kecuali hanya asumsi dan sambung menyambung dalil satu dengan dalil yang satunya lagi, meskipun itu tidak bisa menolong sedikit pun. Saudara mencoba untuk mengambil opsi lain dengan mengambil data berapa tadi, Ulangan 18 nomor 22. Seorang nabi bernubuat harus terjadi, kalau tidak maka dia harus mati. Kayapas bernubuat dan Anda mengatakan nubuatannya benar. Anda menguatkan argumentasi saya berarti. Kalau nubuatannya benar, berarti Yesus mati murni hanya untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Kalau Anda berbicara tentang nubuatan Yesus, dan itu juga betul, maka ini adalah bumerang yang sangat-sangat luar biasa. Yesus bernubuat, Matius 12 nomor 40. Angkatan jahat minta tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Sebagai nabi ini harus tergenapi, kalau tidak Yesus nabi palsu. Nah, karena dia adalah nabi asli, maka orang jahat harus menjadikan simbol kebangkitan ini sebagai sebuah kedikdayaan dalam agama mereka. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga keluar. Anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi, hari ketiga keluar. Keluarnya anak manusia dari perut bumi adalah simbol, adalah tanda untuk orang-orang jahat. Ini harus tergenapi. Nah, lalu Yesus melanjutkan nubuatannya. Apa nubuatan Yesus berikutnya tentang orang jahat ini? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat. Nubuatan. Dan datang kepada kalian, nubuatan. Memakai namaku penyesat ini. Penyesat ini memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Kristus harus menyesatkan orang banyak. Dan orang-orang banyak yang disesatkan oleh Kristus ini harus digelari dengan gelar pengikut Kristus. Kami hari ini mengenalnya dengan sebutan Kristen. Maaf, itu fakta, itu real. Anda membawa Ulangan 18 nomor 22. Kalau sampai nubuatan Yesus ternyata tidak ada pengikut Kristus yang jahat, pengikut Kristus yang palsu, pengikut Kristus yang menyesatkan banyak orang, maka Yesus akan jatuh kepada keadaan dia adalah nabi palsu. Karena itu harus digenapi, karena dia adalah nabi yang benar. Harus banyak orang menjadi pengikut Kristus palsu. Siapakah hari ini yang bergelar pengikut Kristus? Palsunya belakangan. Yang jelas hari ini kita tahu siapa pengikut Kristus hari ini? Kristen. Bagaimana dengan palsunya? Kita tengok kehidupan mereka. Menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Apakah itu ajaran Kristus asli? Nehi merica ketum berjahe. Apa yang diperhatikan orang Kristen hari ini? Menyembah anak orang, menyembah makhluk kuburan. Itu semua adalah tanda buah dari pengajaran Kristus palsu. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Yang mereka lakukan apa? Memanggil aku Tuhan, tetapi hidup mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Kehendak Elohim, ibadah Sabat. Mereka menggantikannya dengan ibadah minggu, penyembahan kepada dewa. Hari Kiriaki, hari penyembahan dewa. Sandai, dewa matahari. Kemudian mereka makan babi. Hal yang aku berulang ucapkan, jangan kau makan babi. Mereka akan makan babi. Bersunat adalah perjanjian kekal. Mereka akan mencela sunat. Jangan kau mengotori kekudusan bait suciku, Baitullah. Mereka akan merusak kesucian rumah Tuhan dengan masuk tanpa bersunat. Dengan kulub mereka akan masuk. Semua akan dilakukan oleh pengikut Kristus palsu. Jadi pengikut Kristus adalah Kristen. Kepalsuan Kristus adalah ketika pengikutnya melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhannya Yahudi.
Itu fakta, itu real. Maka saudara keteteran mencari mana datanya nubuatan tentang kebangkitan hari ketiga dari kitab orang Yahudi. Tidak ada. Saya pun sempat terkecoh tahun 2019 sampai tahun 2020. Titik jenuh saya mengkaji Bible, mencari tentang nubuatan kebangkitan pada hari ketiga, sebagaimana dusta Lukas yang Lukas torehkan di atas Lukas 24 nomor 35, 36. Ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Bohong, bullshit. Itu saya tidak temukan. Menumpuk Bible yang saya baca, saya tidak menemukan adanya nubuatan Mesias bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu enggak ada. Kebohongan demi kebohongan dibangun oleh kitab Anda sendiri, tetapi Anda tidak sadari itu. Kenapa enggak disadari? Karena nubuatan harus tergenapi. Angkatan jahat harus menerima tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Angkatan jahat harus memakai nama Yesus untuk kemudian mengajarkan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Simpulnya, kalau hari ini di dunia yang serba internet, kita membaca dalil demi dalil, ucapan-ucapan Yesus dari A sampai Z, kita susun lalu kita praktekkan, tidak akan bisa menghantarkan kita masuk ke gereja. Tapi kalau kita susun ucapan Paulus lalu kita praktekkan, maka haram hukumnya kita menginjakkan kaki ke rumah ibadahnya orang Yahudi, karena sudah bertentangan. Ajaran Yesus cocoknya di sinagoge, ajaran Paulus cocoknya di gereja, dan tidak mungkin orang di gereja bisa masuk ke dalam sinagoge, begitu juga sinagoge, orang yang sinagoge tidak mungkin masuk ke rumah penyembahan terhadap berhala. Itu fakta, itu real. Bagaimana caranya supaya orang-orang ini dianggap sebagai orang benar? Memoles diri. Kami adalah anak-anak Tuhan. Tuhan begitu kasih kepada kami. Bla 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 bla. Yang disebut kasih menjalani hukum Taurat, bukan menghakimi hukum Taurat, bukan menghapus hukum Taurat dengan pola buatan sendiri. Jadi saya kira begitu saudaraku. Ketika Anda mengatakan Kejadian 3 nomor 15, ingat, Tuhan mengadakan permusuhan terhadap Adam dan keturunan Adam, terhadap iblis dan keturunan iblis. Coba tunjukkan kepada saya, di mana Elohim mengutuk Abraham? Di mana Elohim menetaskan dosa kepada keturunannya? Di mana Elohim mengutuk Adam dan keturunannya? Tak ada. Di mana Elohim mewariskan dosa? Tak ada. Tapi Kristen hari ini melalui bisikan Kristus yang datang kepada mereka, Kristusnya mereka berani memfitnah Adam alaihissalam. Siapa yang memfitnah Adam berarti dia membenci Adam. Siapa yang membenci Adam berarti dia memusuhi Adam. Siapakah yang menjadi musuh Adam menurut Kejadian 3 nomor 15? Iblis. Berarti yang berbicara di dalam diri Anda itu bukan Anda, bukan juga Roh Kudus, tetapi yang berbicara di dalam diri Anda dengan mengatakan Adam mewariskan dosa, sehingga harus Yesus turun mendamaikan dosa itu, adalah iblis yang sedang berkarya. Wa iyaduna illa syaitanan marida wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Nah, saya kira begitu, Bung. Kembali lagi, kalau memang tak ada data dalil dari kitabnya Yahudi bahwasanya ada nubuatan bangkit pada hari ketiga, saya rasa tidak perlu kita perpanjang lebar lagi. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman kita yang lain. Silakan.